terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus sungguh kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Amin. Oke, shalom. 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 Oke. Saya mau ajak untuk kita sama-sama buka pertama-tama di Mazmur 108. Mazmur 108 ayat yang keempat. Mazmur 108 ayat yang keempat. Di Alkitab ditulis, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Saudara, dalam bahasa Inggris yang saya temukan ada sebuah kata di mana dikatakan sebab cinta-Mu sangat ekstravagan. Kalau saya lihat ini dari umur-umurnya, saudara pasti pernah nonton Extravaganza ya, karena kira-kira itu umur mungkin film 10-15 tahun yang lalu. Saudara, kata ekstravagan itu artinya sebuah cinta tanpa diskon. Sebuah cinta yang tanpa di-courting, sebuah cinta tanpa potongan, sebuah cinta yang dengan segenap hati kita berikan kepada Tuhan. Dan yang dahsyat di Alkitab ditulis, sebab cinta Tuhan dalam bahasa Inggris, your love is so extravagant. Saudara, cinta Tuhan untuk setiap kita itu tanpa diskon. Bilang ke kiri kanannya, cinta Tuhan kepada kita itu tanpa diskon. Gak pakai courting, gak dipotong, gak ada PPN, apalagi dikorupsi, gak ada saudara. Asli cintanya Tuhan. Tapi yang jadi masalah adalah seberapa cinta kita kepada Tuhan. Cinta Tuhan sangat ekstravagan. Cinta Tuhan tanpa courting, tanpa diskon. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana tentang cinta kita kepada Tuhan? Mari kita belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab yang memberikan kepada Tuhan yang ekstravagan. Mari kita belajar dari yang pertama tentang seorang bernama Habel. Kejadian 4. Kalau saudara baca di Alkitab di Kejadian 4, dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, setelah manusia diusir dari Taman Eden, Adam dan Hawa keluar dan masuk ke tanah yang dikutuk atau sekarang kita kenal sebagai bumi, dan mereka melahirkan anak yang pertama bernama Kain, yang kedua bernama Habel. Dan saya percaya Adam dan Hawa menceritakan bagaimana hidup mereka dulunya baik, hidup mereka dulunya tinggal di taman yang tak terbatas. Tapi kemudian mereka berbuat dosa, mereka menjadi telanjang, dan Tuhan mengambil dan manusia mengambil cawat atau daun-daunan untuk menutup ketelanjangan. Tapi Tuhan, Dia tidak membiarkan kita pakai cawat. Tuhan mengambil binatang, mungkin lembu, mungkin domba, dan Dia mengenakan baju kepada manusia. Dan itu menjadi cerita untuk Kain, untuk Habel, menjadi cerita dari tahun ke tahun. Sampai di di ayat yang kedua, sampai suatu kali ada sebuah cerita bagaimana datanglah sebuah waktu di mana Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Tidak ditulis cerita apakah Tuhan berkata, ayo kalian harus memberikan persembahan. Tidak ada. Tapi saya yakin itu lahir dari cinta, dari Adam, Hawa, Kain, Habel. Mereka ingin give back kepada Tuhan. Mereka ingin memberikan sesuatu kembali kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik, dan mereka ingin memberi juga sesuatu dari hasil yang mereka punya. Kain, seorang petani, dia memberikan apa yang dia pikir menjadi kesukaan Tuhan. Dia kerja dan dia memberikan sebagian dari yang dia punya, sepertiga, seperempat yang dia punya, dia persembahkan kepada Tuhan. Tapi Habel, dia mendengar bahwa cerita papa mamahnya. Pada waktu papa mamahnya telanjang, Tuhan gak kasih sayur, Tuhan kasih binatang yang hidup. Untuk menjadi pakaian, untuk menutup ketelanjangan, dan sebagai lambang bahwa sang anak domba harus sekali lagi disembelih untuk menutup dosa umat manusia. Dan di Alkitab ditulis, dan Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Saudara, kapan terakhir kali engkau memberi di luar ritual? Saudara yang datang ke tempat ini, kita semua sebagai orang Kristen, kita punya ritual dalam beribadah. Dalam kita bergereja, kita sebagai orang Kristen yang baik dan benar, setiap hari Minggu kita harus datang ke gereja.
kita beribadah, mungkin nanti ada 2 lagu praise, 2 lagu worship. Kalau hari ini praise-nya lebih banyak ya, worship-nya tadi 1. Tapi biasanya 2 lagu praise, 2 lagu worship, atau 3 lagu worship, nanti firman Tuhan, setelah firman 1 lagu worship, persembahan, dan kita pulang. Itu ritual belaka. Dan kapan terakhir kali setiap saudara yang datang di tempat ini, baik saudara sebagai jemaat, baik saudara sebagai pelayan Tuhan, baik saudara baru bertobat atau saudara orang lama, kapan terakhir kali engkau memberi di luar semua ritual yang ada? Saya masih ingat suatu kali ada acara di Bahtera pada waktu itu. Saya masih ingat itu acara Natal SHRK. Dan hari itu semua tim kita menyiapkan yang penari latihan nari, yang musik latihan musik. Tapi ada seorang WL hari itu. Dia memutuskan, saya tidak mau kasih Tuhan yang ritual. Saya mau kasih Tuhan yang spesial. Dan saudara tahu selama 2 bulan sebelum acara, dia mengambil sebuah pelayanan, yaitu pelayanan ngurusin sendal dan sepatu. Kalau saudara yang orang lama, saudara tahu hampir seluruh acara kita pasti lepas sepatu. Pasti lepas sepatu, dan semua sepatu ada di rak atau kadang berantakan. Dan saudara, dia sebagai WL, selesai dia tugas, waktu firman, waktu apa, dia akan turun dan dia akan ngelapin semua sepatu. Dia susun satu demi satu, saudara. Saudara, buat saya dia keluar dari ritual. Semua mengajarkan semua WL, kalau kamu mau nyanyi yang bagus, kamu harus jaga suara, jaga makan, latihan yang banyak. Tapi hari itu ada Habel yang keluar dari ritual. Saya nggak bisa pungkiri pada waktu mereka memimpin pujian penyembahan, saya tahu Tuhan hadir di sana. Kenapa? Mereka melakukan sesuatu persembahan, suatu korban, suatu mesbah yang keluar dari ritual. Saudara, Habel punya pilihan. Habel bisa mempersembahkan yang biasa. Habel bisa mempersembahkan karena memang Habel adalah seorang peternak. Dia bisa memberikan domba yang biasa. Tetapi di Alkitab ditulis dalam bahasa Inggris, Habel mempersembahkan yang paling gemuk, yang paling sulung, the first and the best. Yang pertama dan yang terbaik yang dia punya. Saudara, semata-mata Habel bukan cuma keluar dari ritual. Dia mempersembahkan yang pertama dan yang terbaik yang dia punya. Saudara, bahkan maaf, kita sebagai orang gereja, kita mempersembahkan persembahan setiap minggu pun ada ritualnya kok. Ada jumlah yang sama yang setiap minggu kita masukkan dalam amplop. Kita datang di jam yang sama, bahkan ini saya pertama kali ya, tapi setahu saya, saudara akan duduk di kursi yang kira-kira sama. Gak tahu saudara betul atau enggak, tapi menurut saya kira-kira saudara tempat duduknya setiap minggu kira-kira seperti ini lagi. Minimal di gereja di Jakarta, setiap kali saya datang hari Minggu, jemaatnya saya tahu kalau dia gak datang, saya tahu kenapa. Harusnya dia duduk sekitar sini. Ritual. Tarian kita bisa jadi ritual. Penyembahan kita bisa ritual. Bahkan khotbah pun jadi ritual kok. Oke, nanti ayatnya ke sini, KKR kita akan ke sini, nanti chordnya ke sini, nanti kita begini. Ritual demi ritual. Tapi Habel memberikan yang pertama, yang terbaik, dan keluar dari semua ritual. Mari lihat tentang Ribkah. Kejadian 24 ayat yang ke-17. Saya melihat Ribkah ini seorang yang unik. Saudara, Ribkah ini adalah perempuan yang kemudian akan dinikahkan oleh Ishak, anak dari Abraham. Saudara, dia perempuan biasa. Dia seorang perempuan yang dirawat dengan baik. Tapi yang buat saya sangat menarik dan sangat aneh kalau saudara baca dari ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Begitu dia lihat hambanya Abraham. Saudara, kalau saudara kenal saya, oh ini hamba Tuhannya nih. Saudara, melayani saya itu gampang. Tapi hari itu Ribkah melayani hambanya hamba Tuhan. Nah, panjang ya. Gak selesai. Dia bukan cuma melayani hambanya hamba Tuhan atau melayani hambanya Abraham.
nggak selesai. Dia melayani untanya, hambanya, hamba Tuhan. Nah, saudara melayani Pak Denis atau Bapak Jose, gampang. Semua orang bisa. Semua orang rebutan untuk melayani mereka. Tapi saudara melayani, guru-guru sekolah minggu. Saudara melayani pembantu-pembantu di guru sekolah minggu. Itu gak pernah mudah. Dan itu yang dilakukan oleh Ribka. Apa yang membuat dalam sekali pengalaman, langsung Eleazar sebagai hamba dari Abraham langsung tahu, ini pasti perempuan yang dipilih untuk istrinya Ishak. Waktu dia melayani, bukan untuk orang yang dianggap baik, tapi dia memberikan servis yang terbaik untuk orang yang bahkan gak pernah diandalkan sekalipun. Tadi saya kaget pada waktu ternyata suaminya WL-nya ternyata Asher gitu ya. Ternyata Asher, plekmatis banget lagi gitu ya. Kaku sekali gitu. Saudara melayani WL tuh gampang, semua suka melayani orang yang kelihatan. Saudara melayani WL, pemain musik, pemain keyboard, oh emang dia keren. Tapi untuk melayani soundman, kameramen, Dede yang pegang kamera di tengah, melayani Asher tadi, saudara gak akan kepikiran. Kita hari Sabtu ini kita mau acara, itu gabungan antara Kahal dan Bahtera, betul kan? Temanya Extravagant Love, kalau dari Kahal Supernatural Cell. Nah, itu acara kita bersama. Saya berharap saudara semua datang, kalau enggak keterlaluan gitu ya. Saudara, untuk yang melayani hamba Tuhan, semua rebutan. Yang melayani anak-anaknya hamba Tuhan juga masih rebutan. Tapi siapa yang mau melayani supir-supir angkot yang akan bawa jiwa-jiwa untuk datang? Siapa yang mau melayani security demi security? Siapa yang mau melayani ushers yang akan panas-panasan di tempat parkir? Itu butuh extravagant love. Itu butuh cinta yang supranatural. Untuk saudara mau melayani orang-orang yang gak dilihat sekalipun. Itu yang dilakukan oleh Ribka. Percayalah, melayani orang kaya itu gampang. Melayani hamba Tuhan itu gampang. Tapi kalau saudara mau melihat orang-orang yang bahkan unta dari hambanya Tuhan. Nah, itu. Ini mungkin kalau orang Indonesia sekarang itu kayak melayani supir-supirnya hamba Tuhan. Itu seperti saudara melayani mungkin orang-orang yang gak pernah dianggap, gak pernah dilihat. Tapi saudara melayani mereka yang bahkan tidak layak untuk mereka dilayani. Daud, 2 Samuel 6 ayat 12. Menurut saya ini ajaib sekali, saudara semua tahu ceritanya. Setiap 6 langkah dia mempersembahkan korban. Sampai pernah ada yang hitung total ribuan korban dia persembahkan. Tapi apa yang membuat korban Daud sangat spesial? Yang membuat sangat spesial itu adalah kejadian setelah anak buah Daud mati karena tabut yang sama yang dia bawa. Saudara bisa bayangkan sebuah perjalanan yang bahkan sampai ada korban nyawa di sana. Tapi saudara balik dan saudara memutuskan berespon dengan benar. Saudara, kalau saudara lewatin KKR, semua bagus, semua diberkati, saudara mau gak buat KKR lagi? Mau pastinya. Tapi waktu saudara bikin KKR, diserbu, dimaki, dibilang sesat, apakah saudara mau datang lagi? Belum tentu. Saudara, itu yang saya lihat bagaimana para pendahulu-pendahulu kita semua. Apa yang membuat mereka spesial di hadapan Tuhan? Baik itu Pak Daniel, baik itu Pak Yusak Cipto. Apa yang membuat mereka spesial? Mereka selalu memutuskan berespon dengan benar. Saudara, kalau kita semua jalan dengan tepuk tangan, gampang. Saya pun bisa kok. Siapa manusia yang gak bisa jalan tanpa tepuk tangan? Oh, saudara dipuji, wih penyembahannya keren, wih dahsyat. Tapi bayangkan, anggap WL di tempat ini. Kamu sudah memberi yang terbaik. Kamu sudah all out puasa, mungkin latihan mungkin. Selesai penyembahan, mungkin gembala di tempat ini berkata, hadirat Tuhannya kurang. Kamu pasti berbuat dosa. Kamu pasti gak baik. Buat kamu memutuskan untuk berespon dengan benar, itu yang disebut ekstravagan. Kalau saudara jadi WL atau saya khotbah, saya dipuji-puji, wih khotbahnya bagus.
gampang untuk saya datang dan khotbah lagi. Tapi apa yang membuat Daud spesial? Apa yang membuat dia extraordinary? Bukan yang biasa, tapi ekstra biasa. Karena bahkan di tengah cacian, makian, bahkan di tengah kesalahan sekalipun, dia tetap memutuskan menaikkan korban di hadapan Tuhan. Saudara mungkin jadi WL, saudara altar call, gak ada yang maju. Tapi saudara tetap berespon benar. Saudara sudah melayani tapi hidupmu tetap miskin. Tapi kau tetap berespon benar. Engkau sudah nabur dan malah usahamu bangkrut. Tapi kau berespon dengan benar. Itu yang membuat engkau spesial. Kau memberi yang terbaik, engkau dimaki. Engkau coba puasa, engkau malah disalah-salahkan. Engkau sudah menjaga, engkau malah disalah mengerti. Tapi engkau tetap berespon dengan benar. Itu sikap Daud. Siapa lagi? Coba saudara lihat kitab Rut. Kalau saudara baca kitab Rut, ini ajaib sekali, ada sebuah hukum yang di Alkitab ditulis. Orang Moab, engkau tidak mungkin bisa masuk ke bait Allah. Tapi nyatanya keturunan Moab adalah Yesus sendiri. Adalah Daud yang mempersembahkan korban dan Tuhan bersuka atas korban. Saudara, apa yang membuat Rut ini spesial? Rut ini adalah seorang Moab. Dia outsider. Dia seorang vagabond. Dia seorang yang diusir. Dia seorang yang lahir dari keluarga yang dianggap sial. Suaminya mati, mertuanya mati. Tapi ada satu kalimat yang mengubah hidupnya. Saat dia berkata, dan Rut berkata kepada Naomi, maaf, si janda tua, si janda miskin namanya Naomi, si janda kepahitan yang mengubah Naomi artinya joy, berubah menjadi marah atau pahit. Dan dia berkata, sebab kemana engkau pergi, di situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Saudara, sebuah statement, sebuah perkataan yang Rut berkata, mulai hari ini aku mengabdikan hidupku seluruhnya untuk Tuhan. Dia gak bawa lembu untuk korban. Dia gak bawa padi untuk korban. Dia taruh dirinya sendiri di atas korban. Saudara, kalau engkau berkata, Pak, saya mau melayani Tuhan, Pak, tapi saya maunya dipuji-puji ya, Pak, saya maunya diberkati ya, Pak. Menurut saya itu tidak pernah sebuah korban dan mezbah. Hari itu Rut, kalau dia ngikut dengan Naomi yang kaya raya, hebat, cantik, gampang ngikut Naomi. Tapi ini janda tua, miskin, kepahitan. Dia ubah namanya sendiri menjadi marah. Dia bangkrut, suaminya mati, kedua anak laki-lakinya mati. Apa lagi? Tapi dia memutuskan, kemana kamu pergi, di situ aku pergi. Dan kalau saudara baca kitab Rut sampai akhir, Rut itu disuruh ngambil makanan, Rut disuruh tidur di kakinya laki-laki, Rut disuruh buat nikahin orang. Gak ada komplain. Dia gak ngomong tapi, dia sepakat seutuhnya. Saudara, pada waktu kita mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, sangat mudah kalau kita bisa mempersembahkan orang lain. Kalau katanya, Tuhan inilah aku, utuslah Kodenis. Tapi waktu engkau yang naik ke atas mezbah itu sendiri, dan kau menjadikan dirimu as a living sacrifice. Saudara, baca kitab Rut, kita gak ada waktu untuk baca full dari awal sampai akhir. Tapi baca kitab Rut. Pesan Naomi sederhana. Nanti malam, waktu semua sudah makan, waktu semua sudah minum, kamu ngumpet ya. Boas lagi tidur di ladang. Boas itu kerja keras. Konon katanya Rut itu masih muda. Tapi Boas itu om-om, mungkin 60 tahun, 70 tahun saudara. Makanya gak mau ada yang nikahin dia. Tapi pesannya nanti Boas tidur di ladang, kamu angkat selimutnya, tidur di kakinya. Itu kakinya mungkin bau atau enggak, kita gak tahu saudara. Tapi dia bisa dilempari batu karena dianggap pezina. Dia bisa disalah mengerti, dia bisa diusir, dia orang Moab, dia orang asing. Tapi sederhana, Rut cuma bilang, oke, aku taat dengan si janda tua ini.
Aku taat dengan si janda miskin. Aku taat dengan seorang yang mengubah bahkan namanya dari joy menjadi marah atau pahit dan kesakitan. Elia, 1 Raja-Raja 18 ayat 34. Hari itu terjadi 3 tahun kelaparan, 3 tahun kekeringan, tidak ada air sama sekali. Elia berhadapan dengan Nabi Baal. Elia berhadapan dengan semua nabi yang berkata, Allahmu sudah mati, Allahmu itu bohong. Dan yang Elia perlu lakukan satu, doing the impossible. Dia harus menurunkan api dari langit. Saudara pikir turunnya api dari langit segampang apa sih? Sesusah apa sih? Apa yang Elia persembahkan? Dia bukan cuma mempersembahkan dirinya di atas mezbah. Dia mempersembahkan harga dirinya. Dia mempersembahkan kalau dia diomongin, dikatain sesat. Kalau Elia sampai gak berhasil nurunin api dari langit, malunya kayak apa gak tahu. Tapi hari itu dia memutuskan, yang pertama dia persembahin air. 3 tahun kekeringan, 3 tahun gak ada hujan. Dia kumpulin air, dia tuang. Dia tuang lagi sampai 3 kali, sampai seluruh parit jadi penuh. Saudara bisa bayangkan hari itu tanah kering 3 tahun. Tapi dia tuang sampai parit pun tergenang. Airnya sebanyak apa? Dia tuang yang paling precious, yang paling sudah tidak ada di zaman itu. Saudara, saya mau katakan di zaman ini, yang namanya kesetiaan udah gak ada. Tadi pagi saya sempat Zoom jam 5 pagi sama oma-oma, sama opa-opa. Dan mereka bilang, tahu gak Pak Jos, generasi zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang tuh bangun jam 10 dan masih bilang selamat pagi semua. Jam 10 Pak Jos. Ini kan oma-oma ya. Dan mereka bilang, saya tetap memegang prinsip Alkitab. Daud membangunkan fajar. Penyembahan itu pagi katanya. Ini oma-oma ini ya. Saya bilang, ya Tuhan, generasi ini udah kehilangan sangat banyak. Hari itu yang gak ada air saudara. Hari ini apa yang udah gak ada? Menurut saya cinta udah gak ada kok. Semua cinta kita transaksional. Apa yang bisa kamu kasih, maka saya akan kasih segitu. Kamu bisa kasih saya segini, oke, saya akan kasih kamu segitu. Kamu worth it atau enggak? Kamu layak gak dapat? Menurut saya di hari-hari ini sudah gak ada lagi kesetiaan. Berapa banyak orang pindah-pindah gereja cuman karena apa? Cuma karena sakit hati kok. Saya pernah ketemu sama Bimas Kristen. Dan dia bilang, Pak tahu gak Pak, gereja itu growing. Secara statistik gereja itu bertumbuh. Dan saya memutuskan saya mau survei ke lapangan. Waktu dia ke lapangan, loh ini kan jemaatnya ini, loh ini kan jemaat ini. Dia pindah ke gereja satu, loh jangan-jangan saudara juga di tempat ini. Tapi gereja sudah bukan berisikan jiwa-jiwa baru yang kenal Tuhan. Mereka berisikan, aku sakit hati, aku marah, aku pindah. As simple as that. Tapi hari itu yang Elia persembahkan, sesuatu yang sudah hilang dari generasi itu. Dia mempersembahkan air yang dia tahu di generasi ini mereka udah gak punya. Mereka udah hidup dengan politik. Mereka sudah hidup dengan transaksional. Mereka hidup dengan apa yang telinga mereka suka dengar. Kalau hari-hari ini mungkin saya bisa katakan, hari-hari ini generasi-generasi di bawah kita, mereka hidup dengan gadget. Bahkan kemarin saya khotbah di retret, kita perut aja mereka udah gak bisa cari di mana. Kita perut karena keseringan pakai PPT kayaknya. Kita perut mereka cari di perjanjian baru. Ini rasul baru ini katanya. Mereka udah gak tahu kita perut apa. Katanya baca Alkitab setiap hari, tapi kita perut mereka gak tahu. Melayani Tuhan mereka gak tahu. Saya ketemu dengan berapa banyak pendeta-pendeta, gereja-gereja yang saya tahu bukan di tempat ini. Yang bahkan mereka katakan, Pak, saya ini baptis Roh Kudus, tapi saya gak boleh bahasa roh Pak, ada time schedule-nya. Kalau Tuhan mau kerja ya sesuai time schedule, gak boleh lewat ya Pak. Apa yang hilang? Gereja saya pernah khotbah baru 25 menit udah dikasih kode, Pak, khotbahnya udah kelamaan Pak, tolong dipercepat. Saya gak nyindir gereja lain, saya berkata sudah ada yang hilang di generasi ini. Dan apakah kita bisa kembali mempersembahkan sesuatu yang sudah tidak ada di generasi ini? Bukan cuma itu, di Alkitab ditulis, dan Elia menunggu sampai korban petang. Saudara bisa bayangkan ya, mereka tanda kutip, mereka berhadapan-hadapan, mereka tarung, mereka nunggu dari siang, dan Elia cuma duduk.
Semua orang bilang, ayo dong Elia, turun api dan langit. Belum, tunggu nanti sore. Kamu ini, saudara bisa bayangin cacian makiannya seperti apa. Alasan Elia cuma satu, tunggu. Apakah engkau masih bisa nunggu waktu Tuhan? Semalam kita ada KKR sama Pak Pendeta Jose juga di tempat ini. Dan saya nginep di rumah Bevis. Kami ngobrol dan Bevis bilang, memang semua orang itu suka pada waktu mendengar janji Tuhan. Tapi untuk menunggu janji Tuhan, gak semua orang suka. Yusuf perlu nunggu berapa puluh tahun sampai akhirnya dia melihat keluarganya atau bintang-bintang menyembah kepadanya, betul? Saudara, semua kita ini suka yang instan. Begitu saudara doa, berkat turun. Begitu saudara mulai bangun gereja, langsung penuh. Itu yang kita suka, instan. Tapi Elia menunjukkan dia tetap menunggu korban petang. Dan kemudian terakhir dia taruh hidupnya sendiri di atas mezbah. Dan begitu dia berdoa, cintanya mezbah itu naik di hadapan Tuhan. Dan api itu turun. Bang. Ada seorang bernama yang namanya pun tidak ditulis di Alkitab. Markus 12 ayat 41. Dia adalah seorang janda. Di Alkitab hanya dituliskan dia adalah seorang janda. Markus 12 ayat yang ke-41. Saudara, hari itu menurut saya Yesus itu memang suka buat gara-gara. Di Alkitab ditulis ayat 41, pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan. Saudara bayangkannya yang khotbah di depan, peti persembahan itu adanya di samping kira-kira. Hari itu persembahan ada di samping atau di belakang. Mereka nggak ngadep depan, Yesus ngadepnya miring, cuma ngeliatin kotak persembahan. Dan hari itu belum ada uang kertas, belum ada QRIS pasti ya. Mereka persembahan pakai koin. Dan kalau ada orang kaya persembahan, bunyinya cering 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 cering. Kalau orang miskin, cering, selesai. Dan hari itu di peti persembahan, Yesus duduk dan Yesus ngeliat ada orang kaya nuangin cering 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 karena dia orang kaya. Dan datanglah si janda tua mempersembahkan, di Alkitab ditulis dengan 2 peser. 2 small copper coins kalau bahasa Inggrisnya. Ada 2 koin tembaga yang tidak lebih dari 1 penny kalau kata Alkitab. Kalau saya coba selidiki, itu tidak lebih dari saudara kerja 6 menit. Bukan 6 hari ya, 6 menit saudara kerja. Saudara bisa bayangkan seberapa miskinnya janda ini. Sampai semua yang dia punya cuman pekerjaan manusia biasa 6 menit. Bukan 1 jam loh, 6 menit. Itu 1 lagu joget saudara tadi. Itu seluruh yang dia punya. Dan coba saudara lihat, Yesus tuh memang, Yesus kita tuh aneh kadang. Begitu janda ini mempersembahkan, cering. Saudara tahu apa yang Yesus lakukan? Dia panggil seluruh murid. Maka dipanggilnya, sini. Kalau mungkin Yesusnya sangguin ya. Sini. Saya mau cerita, aku berkata kepadamu. Yesus ngomong keras-keras di hadapan orang miskin, di hadapan orang kaya. Aku berkata kepadamu, janda ini memberikan yang ekstravagan untuk aku. Saudara, persembahan ini cuma upah 6 menit. Apa yang spesial? Saudara, kalau kita mempersembahkan dari kelebihan, dari semua keuangan kita, gampang. Saudara punya uang 10 juta, saudara ngasih 100 ribu, gampang gak? Gampang. Tapi kalau saudara cuma punya uang 100 ribu, dan saudara masukin 100 ribu, itu ekstravagan. Itu artinya saudara memberi yang spesial di hadapan Tuhan. Saudara, bukan artinya ini bicara tentang rupiah atau uang aja. Kapan terakhir kali saudara memberikan yang truly all out dari hidup? Bahkan saya tanya diri saya sendiri, apakah firman hari ini yang terbaik yang saya punya? Apakah WL, pemain musik, apakah ini yang terbaik? Atau kita seperti si orang kaya? Atau bahkan kita orang kaya yang mempersembahkan 6 menit? Saudara nanggap? Apakah kita ini cuma orang yang memberi sedekah kepada Yesus? Dan kita berkata, Tuhan, aku memberikan segalanya untukmu. Enggak. Pada dasarnya kita ini
pelit. Pelit waktu, pelit tenaga, pelit suara. Dan kapan terakhir kali kita memberikan yang segalanya, everything she had kalau kata Alkitab, semua yang dia punya. Saya berkali-kali bilang ini, Tuhan, kalau saya suruh nyanyi, saya suruh main musik, saya tahu saya nggak akan bisa. Saya pernah nonton film La La Land, kalau saudara pernah nonton. Film La La Land itu salah satu film pemenang Oscar. Dan saya lihat mereka latihan seperti apa. Kalau saudara nonton La La Land, itu filmnya kayak satu syuting, mereka harus ngafalin tarian mungkin selama 10 menit kan. Mereka harus nyanyi, acting, mereka harus nari. Kalau saudara itu tanpa di-cut. Jadi mereka nggak boleh lupa gerakannya sama sekali. Karena itu film selama 2 jam atau perpotongannya selama 10 menit, 20 menit. Filmnya akan jalan terus. Dan saudara nggak boleh lupa satu lirik pun. Mereka latihan 6 bulan, saudara. Latihan 6 bulan cuman untuk syuting satu adegan. Saudara bisa bayangin? Itu mereka menang Oscar, wah juara macam-macam. Dan saya cuma ngaca, saya bilang, iya ya. Kita Mahana yang baru bikin video klip, kita latihan paling cuma 1 minggu. Beberapa malah nggak pakai latihan, langsung on the spot, langsung nari aja. Orang dunia itu loh, cuman 1 adegan latihan 6 bulan. Kita apa sih? Dan kita nyanyi dengan bangga, semua yang kupunya kita berikan kepada Tuhan. Kita nyanyi Hineni, semuanya Tuhan. Enggak kok. Kita latihan aja malas. Nyiapin firman saya aja malas kok. Dan kita masih mau berkata, Tuhan, tolong buat kami bisa memberi yang ekstravagan untuk Engkau. Perwira Roma, dan mungkin saya akan tutup. Oh, ada satu lagi, Maria terakhir. Perwira Roma, Lukas 7 ayat 2-5. Ada satu kata yang Yesus pakai di situ, taumazo, yang artinya dia, Yesus tuh terkejut. Yesus cuma pakai kata itu 2 kali. Satu kepada perwira Roma yang gak kenal Yesus atau baru tahu Yesus, sama satu lagi ke orang Nazaret, ke orang yang harusnya tahu tentang Yesus. Yang satu dia kaget, taumazo itu artinya kaget. Yang satu kaget karena punya iman, tapi buat orang Israel Yesus kaget karena mereka gak punya iman. Kata kaget cuma dipakai 2 kali di Alkitab kalau bahasa aslinya. Satu kaget karena ada orang kafir punya iman, dan dia kaget karena orang beriman gak punya iman. Saudara nanggap? Itu keadaan hari-hari ini kok. Yesus berkata, aku kaget karena aku melihat ada orang perwira yang harusnya gak kenal aku, yang harusnya gak kenal kebenaran, tapi dia punya iman yang jauh lebih besar dari orang yang beriman. Saudara, kita ini memanggil diri kita dengan sebutan orang beriman atau orang Kristen, orang yang kenal Tuhan. Definisi orang Kristen itu pengikut Kristus. Tapi menurut saya, sifat kita nggak ada Kristus-Kristusnya kok. Sifat kita adalah orang gerejawi, tradisi, atau saya bisa katakan ini adalah ilusi. Ataukah saudara masih bisa melihat bahwa mari kita buat Tuhan kaget dengan iman kita. Saya ketemu beberapa orang dan mereka bilang ini, yang pada dasarnya gereja itu bukan tempat Tuhan lagi. Ini adalah tempat organitator. Ini adalah tempat politikus-politikus. Ini adalah tempat orang yang suka kumpul-kumpul. Mereka ngomongin firman setengah jam kayak udah habis. Tapi buat ngomongin bola, ngomongin gosip, 4 jam juga gak selesai mereka ngopi. Saya berkali-kali diajakin untuk makan-makan. Maaf, ini rahasia kita bersama sama pendeta-pendeta. Saya gak tahu mereka ini ngomongin apa. Saya gak tahu mereka ini tujuannya kemana. Yang saya tahu, ayo makan yuk Pak, ayo makan. Ngapain kita makan? Ya kongko-kongko lah, ngobrol-ngobrol, senasib sesama pendeta. Saya bilang, no, saya gak senasib sama kamu. Saya gak mau senasib, saya bilang. Saya punya destiny yang besar. Bahkan saudara bisa bayangin, saya kemarin baru pulang dari Temanggung. 2 hari lalu baru pulang dari Temanggung. Kemarin baru pergi ke Bandung lagi.
Saya lihat, saya ini lagi keliling dan kamu masih punya waktu kongko-kongko minum kopi. Kamu luar biasa sekali, saya bilang. Buat doa bareng perlu janjian 8 bulan. Buat kongko-kongko setiap minggu sempat, saudara. Dan kita ini udah gak ada Kristusnya. Kapan terakhir kali kita memenangkan jiwa? Nah, seorang berkata, Pak, saya ini penuai akhir zaman. Saya tanya, oke, kamu penuai akhir zaman. Kapan terakhir kali kamu nuai jiwa? Waduh, itu sih udah lama banget, Pak. Loh, katanya kamu penuai akhir zaman. Katanya kamu penginjil. Oh, saya penginjil, Pak. Oke, kapan terakhir kamu isi radio deh? Atau kamu benar-benar, apalah do something. Oh, gak pernah, Pak. Malu saya, Pak. Lah, katanya penginjil. Mari kita buat Yesus kaget sekali lagi. Waktu Yesus lihat Kahal Bandung, penyembahannya bikin aku kaget. Cara mereka berespon bikin aku kaget. Jangan kaget yang negatif ya. Yesus cuma pakai kata kaget 2 kali. Satu kaget sama orang yang tidak beriman punya iman. Yesus kaget sama orang beriman gak punya iman. Nah, kan kebalik. Mari kita bikin Yesus kaget. Dan terakhir, semua saudara tahu ceritanya Lukas 7 ayat 37. Maria, seorang yang terkenal sebagai seorang pendosa. Bayangin ya, Alkitab sampai nulis, dia adalah seorang wanita yang terkenal sebagai seorang yang berdosa. Bayangin, gak enak banget ini namanya. Alkitab tuh suka terlalu jujur kalau kata anak muda zaman sekarang. Yesus bilang dia si kusta, dia si buta. Nah, itu Yesus tuh suka gitu. Dan ini si perempuan berdosa, ini si perempuan sundal. Terus apalagi ini si pemungut cukai. Nah, itu kan stigma yang gak enak sebenarnya. Tapi fakta, ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang yang berdosa. Dia jalan, ngesot di belakang Yesus. Dia nyentuh kaki belakang Yesus. Dia gak nyentuh di bagian depan, dia nyentuh di belakang. Kenapa? Dia tahu dia sangat gak layak. Bukan cuman itu, dia pecahkan minyak yang mahal, minyak yang seharga 300 dinar kalau kata Yudas Iskariot. Dan 300 dinar itu artinya 300 hari dia kerja. Dan berhubung dia seorang pendosa, berarti dia butuh 300 kali jual diri untuk dia bisa beli satu minyak. Setuju? Harga minyak itu kata Yudas Iskariot 300 dinar. 1 dinar untuk 1 hari kerja. Memang upahnya 1 dinar. Dan dia perempuan yang terkenal berdosa. Dan dia pecahin itu di kaki Yesus. Tapi selalu, setiap kali ada seorang yang memberi yang terbaik, selalu akan ada Yudas yang berkata, buat apa, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual dan diberikan kepada orang miskin. Yohanes 12 ayat 4-5. Bukan karena Yudas ini cinta Tuhan atau cinta orang miskin, enggak. Di Alkitab ditulis dengan sangat jelas, sebab memang Yudas suka mencuri. Itu kita kan? Kita mencuri kemuliaan, kita mencuri hadirat Tuhan, kita mencuri semua hormat, kita minta dilayanin. Itu semua pencurian demi pencurian yang kita lakukan. Dan selalu akan ada orang yang berkata, ngapain kamu all out buat Tuhan? Ngapain kamu memberi yang terbaik buat Tuhan? Ngapain kamu perempuan ngasih yang terbaik? Buat apa? Mendingan buat orang miskin. No, karena emang dia sang pencuri kemuliaan Tuhan. Kita kok. Dan Yohanes 3 ayat 16, Yesus sudah memberikan cinta yang paling ekstravagan untuk kita. Tapi kapan terakhir kali kita juga memberi yang ekstravagan untuk Tuhan? Janjinya ya dan amin. Tuhan gak pernah berhenti kok memberkati kita. Yang saya diberitahu tempat ini juga baru. Saudara diberkati dengan sedemikian rupa. Saya ketemu dengan pendeta-pendeta yang bahkan gak bisa bayar untuk mereka sewa gedung. Saya di Jakarta kemarin dipanggil persekutuan pendeta. Maaf, saudara bisa bayangkan setiap minggu persembahan cuma 50.000 sampai 100.000 rupiah. Setiap minggu. Artinya sebulan cuma 400.000. Dia harus ngidupin semua apa? Listrik, air, gereja. Dia harus ngidupin keluarga, saudara bisa bayangkan. Tapi saudara di tempat ini, kita diberkati dengan ekstravagannya Tuhan. Saudara di tempat ini dingin kan? Bahkan saya lihat beberapa yang berkedinginan-kedinginan. Beberapa gereja sampai gak bisa beli AC, gak bisa bayar AC.
Mereka nggak punya sound system lengkap. Mereka nggak punya tim yang bisa main musik. Saya berkali-kali datang ke gereja sampai saya yang harus main musik. Saya berkali-kali ke tempat ibadah saya didatengin, Pak, maaf, boleh nggak saya pinjam duit, Pak? Boleh nggak saya minta beras saja karena saya udah nggak bisa makan. Pendeta loh, saudara. Tapi kalau hari ini saudara masih diberikan semua yang terbaik dari Tuhan, ayo give back. Kita nggak bisa kasih apapun kok. Saudara pikir Tuhan butuh sembako? Enggak. Tuhan butuh rupiah? Enggak. Tuhan butuh dolar? Enggak. Tuhan nggak butuh foto orang mati. Saudara anggap Tuhan nggak butuh foto orang mati buat dikirim ke surga? Enggak. Tuhan butuh sesuatu yang lahir dari di luar ritual. Tuhan perlu melihat ada cinta yang saudara alirkan kepada orang yang gak layak saudara cintai. Mungkin security di depan, mungkin cleaning service, mungkin resepsionis. Tuhan perlu melihat responmu yang ekstravagan. Tuhan mau melihat tubuhmu yang ada di atas mezbah. Tuhan mau lihat engkau mempersembahkan sesuatu yang sudah tidak ada di generasi ini. Tuhan mau lihat engkau memberikan yang everything yang terbaik. Tuhan mau melihat kita kaget, saudara. Itu yang Tuhan cari kok. Tuhan gak cari dinar dari si janda. Tuhan gak cari dinar dari Elia. Tuhan gak cari dinar dari Habel. Tuhan gak cari rupiah, euro, pound sterling, no. Dia cari ada respon yang ekstravagan dari dalam sini. Waktu saudara datang, atau mungkin minggu depan, atau mungkin nanti Sabtu di waktu kita kebaktian sama-sama. Tuhan mau lihat yang spesial dari hidup. Jangan datang dengan bahasa saya polosan. Oh iya, kita dikasih transport yuk datang. No. Mari kasih yang spesial buat Tuhan. Mungkin saudara bisa tulis surat. Mungkin saudara bisa pakai baju yang terbaik. Mungkin saudara bisa nari mungkin. Mungkin saudara bisa nabur. Mungkin saudara bisa siapin lagu mungkin. Setahu saya Kahal juga pegang 1 jam. Saya nggak tahu itu dari tim sini atau tim Jakarta. Tapi apakah engkau bisa memberikan sesuatu yang sampai surga terkejut? Atau itu cuman akan jadi sekedar persembahan kain, persembahan si kaya yang lahir dari kebiasaan, yang lahir dari yang apa yang ya sekedar dia punya. Mari tutup Alkitabmu, tutup buku catatanmu, dan tutup matamu. Dan mari bawa hatimu, hidupmu di hadapan Tuhan sekali. Sebuah pertanyaan sederhana saya mau tanyakan buat setiap saudara yang ada di tempat ini. Kapan terakhir kali engkau memberi yang terbaik? Kapan terakhir kali engkau jemaat, engkau pasukan Tuhan, datang untuk engkau give something kepada Tuhan? Kau bukan datang hanya sebagai jemaat, datang, ikut kebaktian, nyanyi, pulang, makan. Tapi kau bawa sesuatu yang spesial, yang lahir dari cinta, yang lahir dari hidupmu sendiri. Saya suka kesaksian ini meskipun banyak orang bilang, Pak itu udah cerita tentang mantan Pak, gak boleh diceritain katanya. Saya dulu punya mantan saudara, bukan istri saya yang sekarang, pacar saya yang dulu. Dan hari itu saya sakit dan benar-benar sakit parah karena keracunan, karena saya makan udang sama vitamin C. Ternyata gak boleh gitu ya, ternyata beracun gitu ya. Dan saya makan udang dalam kadar banyak, vitamin C dalam kadar banyak. Wah, saya sakit maaf selama 3 hari. Maaf, saya buang-buang air. Sampai waktu saya tidur pun seluruh kasur saya penuh sama kotoran. Maaf, selama 3 hari. Sampai saya tidur di lantai saudara. Karena saya gak bisa tahan. Kalau saya tidur, saya bangun, tahu-tahu ranjang saya udah penuh aja. Sampai saya tidur di lantai supaya bersihinnya gampang. Tapi saudara tahu, hari itu pas si mantan ini ulang tahun. Pas si mantan ulang tahun, dia gak pengen macam-macam. Saya memutuskan untuk masak, muka saya pucet, saya gak bisa masak, saya lihat buku resep, saya lihat buku menu. Saya mutusin, saya masih ingat sampai sekarang, saya masak coklat s'mores ya kalau gak salah namanya ya. Kayak coklat dengan semua cookies, dengan semua marshmallow dan lain sebagainya. Saya masak, saya jemput, saya tinggal di Jakarta karena kuliah. Saya jemput dia ke Bekasi, saya anterin dia seharian, pulang saya pingsan saudara. Tapi itu apa? Cintaku. Apakah makanan itu masakan paling enak di dunia? Menurut saya enggak juga.
isinya cuma coklat, saya campur semua coklat, ya kan saya nggak bisa masak. Tapi itu cinta. Itu cinta. Setiap kali saya lihat anak-anak saya bikin surat cinta buat saya, tulisannya masih berantakan, nulis nama saya juga berantakan. Tapi saya tahu itu cinta. Boleh saya undang kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Mari berikan pada Tuhan sesuatu yang layak Tuhan terima. Tarianmu, pujian penyembahanmu, lagumu, sesuatu yang lahir dari cinta. Bukan lahir dari rutinitas, bukan lahir dari ritual. Ya chordnya kesini nih, kalau enak kesini nih. Oh lagunya kesini nih, karena kita sebagai bahtera yang baik dan benar, lagunya kesini nih. Bukan. Tapi itu sesuatu yang lahir dari pengertian, karena kau ingin ekspresikan cintamu kepada Tuhan. Anak saya nulis masih berantakan, anak saya masak gak bisa, tapi dia selalu mau memberi yang terbaik. Saya sungguh berdoa dari tempat ini Tuhan dapati mezbah yang selalu terisi. Mari pejamkan matamu sebentar. Tuhan, hamba-Mu selesai, tapi Kau tidak pernah selesai dengan kami Tuhan. Mari bicara, mari terus Tuhan, ajari kami Roh Kudus. Terus sungguh kami memberi yang terbaik Tuhan. Ajari kami terus Tuhan. Ajari kami terus Tuhan. Buat kami mengerti akan cinta-Mu, dan kami tidak membiarkan cinta-Mu bertepuk sebelah tangan Tuhan. Tapi buat kami mengenalkan cinta-Mu. Dan biar seperti tarian hari ini buat kami juga bisa menari bersaut-sautan dengan-Mu Tuhan. Menari tenggo dengan Engkau, bersautan dengan cinta-Mu. Mari buat kami mengenal hati-Mu Tuhan. Mari Bapa, mari tenggelamkan kami dalam cinta-Mu. Kenalkan kami akan cinta-Mu. Cinta yang memberi, cinta yang mengerti, cinta yang ilahi, yang datangnya dari Tuhan sendiri. Mari katakan, it's all about you. It's all about you. It's all about you. Yeah, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Yes, it's all about you, Lord. It's all about katakan, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. Saya mau berdoa buat semua saudara yang ada di tempat ini.
baik dari Ko Denis, Jose, sampai semua tim. Never forget who you really are. Kau yang mengangkat mezbah, kau yang mengangkat dupa, kau yang bahkan bersentuhan dengan tabut Allah dan Tuhan sendiri. Jangan sampai setiap jabatan, bahkan gereja tanggung jawab, membuat engkau lupa bahwa engkau adalah penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jangan sampai setiap kursi, setiap tahta membuat kau lupa tujuan asli kau ada dimanapun kau berada. Dimanapun kau berada, never forget who you really are. Never forget who you really are. Penyembah yang berkenan. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. Yes, it's all about you. Mari katakan I'm sorry Lord, I'm sorry Lord, when it's all about you. Yes, it's all about you. Saudara, saya gak pernah permasalahkan dimanapun kau berada. Saya gak pernah menganggap kau sebagai musuh. Tuhan gak pernah permasalahkan.
mengucap syukur Tuhan, kami tahu biar sungguh-sungguh ketika kami bawa hidup kami sekali lagi di altar-Mu, di mezbah-Mu Tuhan, biar kami selesai dengan diri kami sendiri dan kami berbicara semuanya tentang Engkau Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Kau akan mengerjakan yang ilahi di tengah-tengah setiap kami dan dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur, Kau ajaib, Kau luar biasa Tuhan. Kami percaya siang hari ini kami kembali dipenuhkan, kami kembali diisi dengan yang ilahi yang daripada-Mu sendiri Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami terus di stretch untuk naik semakin tinggi bersama dengan Kau Tuhan. Kami boleh masuk ke kedalaman yang lebih dalam lagi bersama dengan Kau Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap yang percaya sama-sama kita katakan amin. Yang percaya dan mengucap syukur boleh kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Kurang keras, saudara. Yang percaya katakan haleluya. 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 Silakan duduk saudara. Siapa yang diberkati siang hari ini? Musik boleh main, gak apa-apa. Anak musik ya. Saudara, saya sangat-sangat mengucap syukur. Terima kasih buat Pastor Joshua. Saya mau berkata saudara, apa yang disampaikan hari ini benar-benar sangat-sangat membuat saya yakin beliau dengar suara Tuhan. Karena apa yang disampaikan itu mungkin seminggu ini yang mungkin kita sedang, bukan kita lah, saya ya, jangan bawa-bawa semua gitu ya. Yang saya ini lagi coba ketemu dengan beberapa pihak, dan ini salah satu peneguhan yang buat saya ajaib. Jadi thank you banget Jos gitu ya. Jadi yang pertama saudara, ada sebuah kabar yang ajaib. Tadi dikatakan kita ini seringkali masuk dalam sebuah ritual, betul saudara ya. Kita datang jam sekian, duduk jam sekian dan sekian gitu ya. Saudara, ada kabar baik. Tadi pagi partner kita itu WA saya, dan beliau bilang gini, Nis, tanggal 6 itu hari Minggu. Puji Tuhan itu jadwal saya khotbah, sudah jadi aman ya, bukan pembicara luar. Dia bilang begini katanya, nanti beliau mau pakai tempat ini untuk Lebaran bersama dengan keluarga besarnya. Nah, gitu kan? Tenang saudara, tenang. Saya mau bilang puji Tuhan, kenapa? Karena jadwal saya khotbah, saya nggak perlu nanti kabar, aduh maaf ya nggak jadi gitu kan, nggak mungkin gitu ya saudara ya. Jadi waktu saya bilang gitu, saya tuh cuma doa, saya bilang gini, Tuhan gimana ya. Kemudian saya teringat sebuah kejadian sebelum kita ibadah perdana dan Papi Biantoro. Saya tuh ngobrol dengan beliau, saya bilang, Pi, salah satu laporannya adalah kita sudah book setiap hari Minggu untuk ibadah di tempat ini. Jadi gak bisa dipakai untuk yang lain, saya bilang gitu kan. Jadi misalkan, karena sebelumnya partner kita tanya, kalau ada kegiatan lain gimana nih? Saya bilang, loh Om, kalau kita setiap kali yang dipakai kita harus pindah, ya ngapain beli hotel ya Om? Saya bilang nyewa aja, saya bilang gitu. Oh ya, oke siap gitu. Saya berpikir itu sebuah hal yang baik gitu sebenarnya. Tapi waktu saya lapor sama beliau, jawabannya begini, Nis, persis seperti yang dibilang tadi. Masa sih Kahal ibadahnya gitu-gitu aja katanya. Emang lu terbatas sama tempat sama ruang ya? Ya kalau misalkan tiba-tiba Tuhan suruh lu ibadahnya nanti di kolam renang gimana gitu? Atau di mana gitu? Waktu saya dengar gitu, saya bilang, ya terlatih di Bahtera gitu ya, kita siap aja lah, pokok apapun siap gitu. Siap gitu. Makanya terima kasih Bahtera ya, cukup memberi fondasi yang sangat baik ya. Meskipun saya bingung gimana caranya, siap aja dulu ya. Siap gitu ya. Tapi saya nggak nyangka ternyata secepat ini saudara ya, kita harus praktek. Jadi saya berdoa, Tuhan gimana, saya bilang gitu. Tuh cuma bilang ini, nanti para leader tolong maju ke depan, coba. Sekarang dia boleh para leader, ada Joshua, Tante Mei. Yuk para maju ke depan, boleh maju-maju ke depan leader-leader. Anita, Sam mana? Ada? Julius. Oke, mana lagi? Sam, Anita. Nah, tolong dihafalkan wajah-wajah orang-orang ini, saudara. Kak Anita mana? Ada? Oh lagi di luar ya, tahu lah ya, pasti pernah kok Kak Anita ini kan direktur operasional ASRI ya. Nah, ini suaminya Kak Sam, boleh maju ke depan. Saudara tolong dihafalkan orang-orang ini. Jadi tanggal 6 kita akan ibadah tetap di hotel ini, tapi nanti kita akan bagi grup kecil-kecil. Nah, jadi saya langsung ngomong di depan, mohon maaf ya, kita agak memang terbiasa dadakan kan ya.
Nah, sudah terlatih ya. Jadi saudara harus berdoa. Nanti kita akan bagi grup kecil, kita akan discuss, saudara. Jadi kita ibadahnya itu nggak cuma dengar khotbah satu arah, tapi nanti kita akan doakan. Tuhan mau bicara temanya apa. Tapi nanti kita akan boleh tanya jawab. Kita akan bagi kelompok-kelompok kecil, dan nanti kita akan dibagi dengan beberapa kelompok, saudara ya. Oke? Jadi tolong dihafalkan muka-muka wajah-wajahnya ini. Nah, ibadah kita akan berbeda. Amin. Siapa yang bersyukur, saudara? Kita nggak mau, kita mau langsung praktek nih. Tadi bilang, aduh gereja jangan tradisi gitu ya. Ada yang mau bersyukur? Amin. Ya, saudara nggak cuma pindah tempat duduk, pindah ruangan, pindah acaranya, saudara ya. Kita nggak tanggung, saudara ya. Oke, kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Ya, jadi tanggal 6 ini kita akan buat ibadah yang berbeda, saudara ya. Itu yang pertama. Kemudian sebuah firman tadi dikatakan juga, ada bilang begini. Ada orang itu bilang, wah Tuhan aku berikan hidupmu gitu. Taruh dompet aja ngomel, taruh harga diri aja ngomel gitu ya. Ini saya mau sedikit kesaksian gitu ya, tentang apa yang saya temukan beberapa hari ini gitu, dalam seminggu ini. Jadi saudara, mana penari Mia ada kemarin, saya dan tim penari, saya jadi sopir saudara kemarin. Hari Jumat kita pergi ke Jakarta. Mereka ada latihan nari untuk persiapan tanggal 22 Maret Extravagant Love. Saudara itu ya. Dan ketika pulang di Jakarta itu saya ini kontak dengan salah satu orang yang apa ya, yang dalam tanda kutip sudah pahit lah sama gereja. Saya ajak ketemu, saya bilang yuk melayani bro, karena saya tahu ini orang sebenarnya ajaib sekali saudara. Tapi waktu saya ngobrol, dia udah nggak mau ke gereja, udah nggak mau apa gitu. Saya tanya bro pelayanan yuk, karena saya tahu dia kalau melayani anak muda, luar biasa saudara. Rumahnya 24 jam dibuka saudara. Ini orang yang saya tahu gitu. Sebelumnya saya pernah ajak ngobrol, dia bilang ini kalau bantu lu secara personal, gue oke lah. Tapi kalau gereja nggak mau katanya. Kenapa? Aduh, saya udah punya pengalaman buruk sama beberapa tempat katanya begitu. Jadi kemana? Nggak ke gereja. Dan dalam minggu ini saya ketemu 3 orang saudara. Jadi saya bilang kenapa Pastor Joshua ini peka, banyak pindahan, betul saudara. Tapi saya berdoa gitu. Kita nggak akan tarik-tarik orang yang masih ada di sebuah tempat. Tapi kalau orang ini sudah keluar dan dia memilih tidak cari Tuhan karena kecewa dengan isi dalam gereja, saya berdoa siapa di sini yang rindu kita mau jadi orang-orang yang terima semua model orang saudara. Amin. Di perjalanan ada saksinya, ada Mia, betul ya. Orangnya tanya begini, ini lu yakin rekrut gua? Dengan semua reputasi buruk gua. Betul ya. Beberapa hari sebelumnya saya ketemu orang yang tanya juga, Nis, lu yakin ngajak gue pelayanan di gereja? Saya kan lagi malas ke gereja nih, lagi anti banget lah sama gereja gitu. Terus waktu saya dengar sebut nama orang ini, kebetulan dia kenal, dia bilang, lu kayaknya dikelilingi orang-orang yang lagi ribet sama gereja ya katanya gitu. Lu yakin ngajak kita? Ngajak gue. 2 orang ngomong yang sama saudara, exactly the same. Dan hari itu saya cuma bilang gini, kamu nggak dengar reputasi? Mereka kan bilang lu nggak salah ngajak gue dengan semua reputasi ini. Terus saya bilang gini, bro, lu nggak dengar reputasi gue? Mungkin kalau di dunia pergereja reputasinya jauh lebih buruk, saudara. Tapi saya cuma mau bilang gini, kalau orang model saya masih dikasih kesempatan bakal jadi gembala, kenapa orang model kayak lu gak boleh sih? Dan dia tanya, ya gue denger sih banyak tentang lu brengsek banget katanya gitu ya. Bener gak sih? Dia bilang. Ya saya bilang gini, saya tidak akan bantah, saya tidak bilang ini. Saya cuma bilang ya di atas ya, tidak di atas tidak. Yang saya berkatakan banyak berita itu tidak benar. Tapi I don't care. Saya bilang begini, manusia boleh mereka-reka untuk mendatangkan yang buruk, tapi Tuhan bisa mereka-reka untuk mendatangkan kebaikan. Amin.
Kalau hari ini saya cuma mau berkata begini saudara, saya mengucap syukur buat semua yang terjadi, karena saya mau berkata kenapa itu membuat saudara dan saya itu jadi orang-orang yang dipersiapkan buat sebuah hal yang ajaib. Amin. Amin. Saya mau tanya siapa di sini yang mau terima berkat Tuhan, angkat tangan. Saya mau buka satu ayat saudara, boleh ya? Di Markus 4 ayat ke-20 dikatakan demikian saudara. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, jadi ini ditaburkan di tanah yang apa saudara? Yang baik. Ialah apa saudara? Orang yang mendengar dan apa saudara? Menyambut firman itu lalu apa? Berbuah. Jadi ini ditaburkan di tanah yang baik, disambut, diterima, bahkan berbuah saudara. Betul? Boleh dibuka Markus 4 ayat 20. Ada yang 30 kali lipat buahnya, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Amin. Ditaburkan di tanah yang baik, mendengar firman Tuhan, menyambut firman itu, berbuah dan terima berkat. Siapa yang mau berterima berkat saudara? Berapa saudara? 30, 60 dan 100. Siapa yang mau terima berkat 30 kali lipat? Siapa yang mau berkat 60 kali lipat? Siapa yang mau 100 kali lipat? Ya. Saudara, ternyata ini satu hal yang ajaib. Kalau kita belajar dari bahasa asli, kita berpikir, oh terima berkat, duit, kemuliaan, tepuk tangan, keren gitu ya. Dan saya diberkati waktu saya ngomong sama orang yang sebelum kemarin, sebelumnya lah. Waktu saya bahas ini saya malah ingat sendiri gitu. Saya ini lagi gak mau lah gitu. Dan saudara, kata 30 dalam bahasa Ibrani, saudara tahu artinya apa enggak? Saudara nabur, saudara terima, saudara berbuah. Yang saudara terima adalah 30 kali lipat. 30 kali lipat artinya adalah didikan. Saudara nabur, saudara apa? Bukan aja kasih tepuk tangan, dididik saudara. Siapa yang suka dididik di sini? Nggak enak saudara. Tapi kemudian orang ini berjalan terus. Next levelnya ada yang 60 kali lipat saudara. Setelah dididik, di-upgrade jadi 60. Betul ya? Kalau 30 sama 60 saudara pilih yang mana? 60 kali lipat atau 30 kali lipat? Coba angkat tangan tolong. Yang mau 60 coba tolong angkat tangan. Coba angkat tangan, jangan setengah gini, yang tinggi dong. Amin? Oke. Saudara tahu arti kata 60 apa? Arti kata 60 adalah menderita. Saudara bayangkan ya, sudah nabur, sudah dididik, jalan terus, gak berhenti saudara. Yang saudara terima bukan lagi kemuliaan manusia. Kok menderita ya? Kok terima semua tuduhan yang gak jelas ya? Kok terima padang gurun ya? Kok terima semua yang mengerikan ya? Dan banyak orang, anak-anak Tuhan bahkan, orang yang pelayan, berhenti di 60 saudara. Kata terima namanya penderitaan, dia berhenti dan mati di padang gurun. Tapi kalau saudara memilih untuk jalan terus sama Tuhan, ada berkat 100 kali lipat. Siapa yang mau berkat 100 kali lipat? Wah luar biasa, ini masih ajaib nih ya. Tadi 30 didikan, 60 udah makin ngeri, 100 masih mau saudara? Siapa yang mau berkat 100 kali lipat? Amin. 100 kali lipat bicara soal apa? Saudara terima berkat 100 kali lipat. Itu artinya. Dan yang kedua, saudara jadi inspirasi. Setiap berkat yang saudara dan saya terima tidak akan membuat orang lain jadi jatuh dan kehilangan Tuhan. Saya bersyukur ada banyak orang masuk gereja bukan ketemu Tuhan, murtad saudara. Kenapa? Saling lempar. Yang satu ngomongin di belakang, yang satu pasang di sosmed, yang satu ribut sini, satu sini. Ribut semuanya. Dan orang berkata, kenapa orang kayak gini boleh pelayanan? Saya bilang, lu kalau mau tunjuk orang lain, lihat gembalamu saudara. Lebih buruk reputasinya. Tapi saya mau berkata, apa yang dulu saya anggap sebuah kutuk, saya mau berkata sih, ini hari ini saya dengan bersyukur berkata, saya mengucap syukur buat setiap orang yang mengizinkan saya melewati ini. Karena dengan ini saya tahu saya bisa berkata, kalau orang model kayak lu
Saya mau nyerah dari gereja. Saya ngerasa gak layak. Reputasi saya udah hancur. Saya udah gak punya lagi harapan untuk masuk lagi ke dalam gereja. Saya udah mau hidup apa adanya aja. Gue mau bisnis aja, gue mau hidup yang rusak aja sekalian. Saya mau berkata, ada harapan buat apa yang dulu buat manusia adalah sebuah kelemahan, hari ini jadi sebuah kekuatan. Amin. Amin. Dan saya mau berkata, dari tadi saya mengucap syukur, didoakan yang ajaib. Saya berkaca gak usah perkataan saudara. Tadi dikatakannya, Kahal ini terima semua yang terbaik. Ya saya berkata, yes, amin. Kita terima hotel, yes, amin. Ini berapa puluh miliar saudara yang saudara pakai ini. Betul ya? Dan ketika ini jadi datang, banyak orang datang. Saya mau. Saya berkata, come. Tapi saya ketawa-ketawa. Mungkin orang dalam tahu ya. Saudara tahukah, tiap minggu kita ini berdoa bahkan buat gaji, buat PK. Oh berarti Kahal gak punya duit. Sorry, kita hidup dari berkat Tuhan saudara. Amin. Amin. Berapa minggu ya ada pemain musik kita gak bisa, dan mereka berkata gak apa-apa. Saudara, kita beli mixer. Saudara bayangkan ya, orang kan berpikir kita berkat itu harus dalam bentuk uang. Saudara, kita beli mixer, kita belum bisa bayar cicilan kedua, orangnya pasang status di sosmed, ternyata kepencet puji Tuhannya. Jadi orang ini juga ya, sekali lagi ya, banyak orang kepahitan sama gereja, bahkan yang jual-jual alat musik saudara. Udah beli gak dibayar gitu, udah beli gak diapa gitu. Itu udah bilang gini, Pak kita gini-gini, aduh duitnya kurang lagi sih. Tuhan gimana? Tiba-tiba Jose kirim ke saya. Dan saya ini kan orangnya lebih baik saya telepon langsung. Om, sorry, ini barangkali kalau memang keberatan, yuk kita ngobrol baiknya gimana, apa mau ditarik lagi. Kan kita juga jangan jadi batu sandungan lah ya, bukan jadi batu, jangan jadi ngerusak ini orang lah, kasihan ya gitu ya. Baiknya gimana? Dia, aduh Dennis maaf. Hah? Maaf kenapa sih? Kenapa dia yang minta maaf? Saya bingung. Itu kepencet katanya. Saya kan agak gaptek saudara ya. Saya ini lihat emang bener ya chatting bisa kepasang di post status. Oh ternyata memang bisa, berarti saya percaya itu kepencet saudara ya. Karena dipasang di ini itu memang chattingan yang keposting. Waktu itu saya tuh berkata gini, Tuhan ada orang mau pelayanan bareng, tiba-tiba saya tahu dia di tempat lain karena dikasih gaji saudara. Saya berkata Tuhan cek atulah, saya bilang gitu ya. Masa sih susah banget gitu ya. Saya lihat ada orang-orang yang tadi dikatakan, suka terima janji Tuhan, emang enak saudara ya. Saya bilang, Tuhan masa sih Tuhan kalah sama Mamon, saya bilang. Kita buat cari pekerja aja masih berdoa-doa saudara. Bukan kita nggak mau terima, nggak tahu gajinya gimana saudara. Pengasihan ini tidak. Bapak kita kaya, amin. Amin. Orang berpikir, alah Dennis ya, sok gaya lu minta sama Papi Biantoro itu dikasih. Ya tahu pasti dikasih kalau minta. Tapi mentalnya jangan begini loh saudara. Kita berdoa kita tuh. Tapi orang berkata berarti Kahal gak ada duitnya. Salah. Kahal diberkati Tuhan. Amin. Amin. Orang bilang beli mixer gak bisa, tapi dapat hotel puluhan miliar. Oke lah sebenarnya saya bilang. Saudara pilih bisa bayar mixer belasan juta atau bisa dapat Tuhan berkat yang ini. Jadi banyak orang ngeluh, gak pernah bisa melihat sisi yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Kau mengeluh, saudara dan saya seringkali mengeluh karena hal kecil, padahal kita nggak pernah sadar berkat yang Tuhan beri itu jauh lebih besar, saudara. Amin. Amin. So hari ini saudara, saya mau berkata, jangan berhenti kejar Tuhan. Jaminannya selalu ada. Amin. Tadi dikatakan ada orang hidupnya nggak diberkati secara keuangan, mau lari dari Tuhan. Saudara, saya cerita gini kenapa? Karena saya ingat ada seorang kawan sahabat saya, dia bilang ini lu kalau khotbah bosan katanya.
kayak kuliah. Orang ini kenal sama almarhum Papi Daniel dan dia bilang model-model lu kayaknya kasih kesaksian lebih hidup deh kayaknya gitu ya. Karena lu ngalamin sama Tuhan dan itu bisa jadi berkat buat orang gitu. Oh, saya tetap belajar harus saudara. Tapi saya sadar betul kalau Jose yang khotbah dia bisa gali lebih dalam saudara. Saya ini kurang pintar lah saudara. Tapi jika saya cerita gini, ada orang berkata gini, ngapain gua ikut kahal? Ngegaji aja perlu doa-doa. Saya mau berkata, justru kita akan berjuang lari terbang sama Tuhan, gak ngandelin manusia. Amin saudara. Kita percaya Bapak kita ya, papi kita sanggup lah ya, kalau kita minta apa pasti dikasih ya. Tapi apa saudara mentalnya begini? Saya tuh ngobrol sama si papi bercanda-bercanda, dia bilang begini, Nis ya kalau anak gua pelit gua gak marah sih, cuman malu aja katanya. Masa bapaknya suka memberi, anaknya suka menerima gitu. Ya marah sih enggak, malu aja katanya. Dia tuh bilang gitu. Jadi hari ini saya mau ajak saudara, saya ngomong ini bukan tentang saya, tentang saudara dan saya, amin. Mental kita tuh begini atau begini, amin. Hari ini coba orang yang nggak tahu di dalam akan bilang kahal mah kaya. Loh kita dibilangin kaya mah diaminin saudara. Nggak usah klarifikasi, ngapain loh orang diomongin baik, didoain baik ya kita aminkan, amin saudara ya. Amin. Saya tutup satu kesaksian terakhir lah sebelum nanti pengumuman saudara. Sekali lagi ya, saya tolong jangan dijadikan ini, saya nggak mau kode-kode, cuma saya digerakkan saya gitu. Saya mau ikut Tuhan tuh ya saudara harus pilih loh ya. Setelah saudara dididik, mungkin melewati penderitaan, tetap jalan saudara ya. Saudara, waktu saya jadi gembala, sahabat saya tuh bilang, yes puji Tuhan, kenapa gue nggak pusing lagi sama lu? Kenapa gue dipusing, lu tuh nggak ada pendapatan bulanan gitu. Karena kita sempat mengalami suatu hal, duit kami harus habis gede lah, habis aset kami. Terus begitu ini kita berdoa dan ditetapkanlah sebuah keputusan di kahal, pendeta gak dikasih gaji. Saya ngomong sama Jose juga, kenapa? Lu juga pendetanya gitu ya. Gembala dan wakil gembala, sorry gak digaji. Oke? Perpuluhan masuk gereja semua. Waktu saya dengar gitu, beberapa orang berkata, wah gitu. Sahabat saya sih enggak, dia bilang gini, aduh Nis lu gak bisa bikin hidup gue tenang ya. Singkat cerita, kami pernah mengalami sebuah kejadian di mana anak saya ini gak bisa ikut apa saudara, karya wisata kelas 3 tuh apa namanya, ada ya? Karya wisata ya? Ditanyalah sama sahabatnya, Ren kenapa lu gak ikut? Ya ada urusan keluarga. Sahabatnya bilang, alah lu gaya lu, gua tahu lu belum bayar uang sekolah berapa lama katanya gitu. Gua tahu lah katanya gitu. Mobil kami cicilannya bermasalah dengan leasing, nggak apa-apa saya sebutin saudara. Ya kalau saudara berkata ngapain gue ikut pendeta nggak punya duit, nggak apa-apa saudara. Tapi hari itu saya cuma mau berkata begini, saudara saya ini kan agen properti saudara. Saya ini ngurusin pembelian hotel ini loh. Tapi hari itu kita berdoa, masa ada orang udah nabur kita ambil cuan, kan kurang ajar saudara ya. Kalau saya main di belakang, ya 500 juta 1M di tangan saya lah saudara. Keadaan tidak sedang baik-baik saja saudara. Tapi saya mau cerita, Tuhan kita Tuhan yang ajaib, amin. Kenapa saya mau bilang Tuhan? Waktu Aaron gak bisa ikut karya wisata, teman-temannya patungan, satu angkatan saudara, bayangin. Saudara pikir saudara saya bahagia? Malu saudara, enak aja lu dibayarin orang bangga gitu ya. Saya tuh sampai minta apa sama Ren, maaf ya Ren ya, saya bilang gitu ya, gak apa-apa gitu ya. Tapi
Tapi begitu sama sekolah tetap nggak boleh berangkat. Ketika semua orang memandang Aaron dengan kasihan, minggu depannya temennya nanya ke si Aaron, "Ren, gue lihat bapak lu katanya lagi posting lagi di LA ya," katanya. Dia kasih jadi kesan kayak bapak yang jahat sekali ya. Uang sekolah gak saya bayarin, saya pergi ke LA. Sekian lama kemudian kami pergi ke Hong Kong, Jepang, naik cruise. Makinlah mereka bingung, ini manusia model apa gitu ya. Seminggu kemudian istri saya pergi ke Singapura di hotel Pan Pacific. Saya aja belum pernah sudah ke Pan Pacific. Kalau saya pasti posting ya sesuatu yang di-repost, saya pasti nge-repost. Saya nggak pernah posting. Tapi kalau orang nge-tag saya pasti repost, saudara. Jadi di saat orang melihat Aaron dengan sedih karena uang sekolahnya bermasalah dan itu, tiba-tiba saya jemput dengan sebuah mobil Pajero Sport. Temennya bilang begini, "Gua nggak ngerti sama keluarga lu." Siapa yang mau hidupnya kayak gitu, saudara? Ada yang mau? Saudara mikir, saudara nggak punya kendali atas hidup lu, saudara. Tapi berapa banyak yang berani bergantung sama Tuhan? Kalau kita bergantung sama Tuhan, Tuhan nggak pernah mempermalukan kita. Orang-orang tahu di luar sana sampai jadi tuh ketawa-ketawa gitu. Kok kayaknya orang tertarik sih jadi pendeta kahal, ketika kenapa? Lihat lu berapa bulan kayaknya kesannya kayak kaya banget gitu kesannya gitu. Saya bercanda-bercanda ketawa-ketawa. Ya bagus lah Jay, saya bilang gitu. Tapi hari ini saudara, kenapa saya bicara gini? Saya nggak malu saudara. Bukan saya bangga saudara ya. Tapi hari ini pertanyaannya, saudara ini berharap sama manusia atau sama Tuhan? Amin. Amin. Dan hari ini apa yang saudara tanggap itu sebuah kehinaan. Tahukah saudara, Tuhan bisa pakai itu untuk supaya saudara bisa bawa jiwa-jiwa ke hadapan Tuhan. Saudara mungkin berpikir keluargaku broken home. Kalau saudara menang bersama dengan Tuhan, kau akan bisa jangkau orang-orang yang broken home. Amin. Amin. Karena saya tahu saudara, kalau orang cuma bisa khotbah tapi gak bisa menemani orang untuk bawa ke Tuhan, nol saudara. Saudara bilang, "Pak, saya ditipu, saya difitnah, uang saya hilang." Orang datang sama saya bilang, "Ampuni." Orang bisa bilang, "Ya lu pendeta pasti ngomong suruh ngampuni. Lu tahu apa soal difitnah?" Tapi hari ini saya mau berkata, ampuni Pak. Tahu apa soal difitnah? Tahu. Tahu apa soal nanggung? Tahu. Tapi saya mau berkata, itu baik. Amin. Saya bilang saya bersyukur saya punya reputasi buruk. Bukan saya bangga sama reputasinya saudara ya. Tapi saya mau berkata begini saudara. Orang jadi pendeta itu dituntutnya kadang-kadang terlalu tinggi, betul ya. Nah itu udah gak ada di saya saudara. Karena orang berpikir, kalau jadi pendeta harus sempurna, kudus, tak bercacat celah. Saya sebelum jadi pendeta udah busuk dan banyak celahnya saudara. Apakah saya orang baik? Bukan. Tapi saya mau berkata, kalau Tuhan bisa merubah yang paling parah di mata manusia untuk boleh melayani Tuhan, gak ada kata bilang saya gak pernah cukup layak. Amin. Amin. Saya mau ajak setiap kita bicara dengan Tuhan. Bicara apa adanya sama Tuhan. Amin. Dan saya mau ajak saudara sekalian, saya ini kalau gak digerakkan saya gak pernah mau ngomong gini. Tapi saudara berapapun, saya mau ajak setiap kita mulai belajar terlibat buat jiwa-jiwa.
Saudara benar-benar gak dipakai sama jiwa-jiwa, jangan-jangan dipakai pendetanya nih, kurang ajar kan, pendetanya reputasi buruk gitu ya. Tenang saudara, gak usah khawatir. Keuangan gereja saudara boleh minta kapanpun, semuanya tercatat saudara. Seorang kawan tanya sama saya, kenapa rekening gereja gak atas nama lu? Saya bilang gini, karena setiap yang keluar dari gereja harus otorisasi saya. Kalau otorisasinya di saya, rekeningnya atas nama saya, pinnya di saya, kartunya di saya bisa pakai seenaknya, betul ya. Kami ada grup finance. Kalau saya bilang keluarin, baru bendaharanya ngeluarin. Tapi bendaharanya keren. Saya pernah sekali waktu lupa. Namanya Esra, tolong transfer ke ini ya. Oke kok, tolong posting di grup ya. Jadi saya mau berkata, kalau saudara nabur, saudara mempertanyakan gitu. Banyak orang kalau sudah menabur jangan mempertanyakan, di sini boleh. Saudara mau minta laporan keuangan, minta sama bendahara, kasih waktu seminggu supaya disiapin, dikasihin ke saudara. Amin. Kenapa saya mau ajak gini? Karena kita akan gerak buat banyak. Amin. Kita sudah kemarin ketemu dengan PMK. Nah ini lanjut pengumuman yang sebelumnya, yang minggu lalu. Kemarin kita sudah ketemu dengan beberapa ketua PMK. Kita punya base camp, dan kita sudah sepakat mereka bisa pakai base camp kita untuk kegiatan mereka. Kita akan adopsi. Apakah harus gabung sama Kahal? Tidak, tapi kita juga mau bersentuhan dengan mereka dan jadi berkat buat mereka. Amin. Kita akan gerak ke sana. Kita juga sudah bersentuhan. Kemarin saya datang ke sebuah sekolah. Saya ngobrol. Ini juga berhubungan dengan KKR tadinya. Kita mau adopsi, ternyata itu membawahi tim Papua, saudara. Dia bilang, Pak, ada 100 orang yang siap. Tapi dibilang kalau yang di bawah saya langsung cuma ada 7 orang. Bapak mau berapa orang dulu? Saya bilang saya pengennya sih semua. Tapi saya melihat dulu kemampuan di sini, ada yang megangnya enggak. Jadi saya bilang 7 dulu aja. Dan nanti satu ketika setelah ini beres, kalau kita bisa kelola dengan baik, Tuhan sedang siapkan banyak jiwa-jiwa di luar sana. Amin. Tapi hari saya mau berkata, setia dulu sama yang kecil, saudara. Jangan pingin langsung besar tahu-tahu hilang. Sebagai penutup, izinkan saya bertanya satu hal. Siapa di sini yang rindu terlibat, gak cuman yang terima, tapi jadi berkat buat orang? Bisa dengan tenagamu, bisa dengan waktu saudara, bisa dengan keuangan saudara, bisa dengan apapun, dengan doamu, saudara. Siapa yang rindu coba katakan. Amin. Yang rindu katakan coba yang tinggi. Nanti kalau ada jiwa-jiwa yang datang, tolong dilayani, saudara. Amin ya. Yang di sini sudah datang lebih dari 5 kali, tolong jangan anggap saudara ini cuman tamu atau jemaat. Saudara tuan rumah, amin. Jadi kalau ada orang baru siap melayani, saudara, disapa, saudara ya. Diajak ngobrol, saudara ya. Oke, satu pengumuman yang terakhir. Setelah itu saya serahkan ke Pastor Joshua. Saya mau berkata begini. Setelah ibadah disiapkan makan di bawah. Tolong dimengerti, itu bukan cuma sekedar makan. Kita siapkan itu supaya satu hal. Jadi setelah ibadah kalau ada saudara yang gak ngerti, atau saudara mungkin mau curhat, pingin didoakan, pingin apa, kita bisa punya waktu di sana. Amin, saudara ya. Jadi itulah saatnya kita fellowship. Jadi jangan cuma saudara ke bawah dan nginep itu cuma makan, enggak. Jadi kalau saya pingin, Kak, saya pingin ngobrol. Saudara bisa tanya, tadi ada leader-leader tadi sudah lihat semua ya. Datangnya gak harus sama saya, gak harus sama Pastor Joshua, gak harus. Saudara bisa datang sama orang-orang yang saudara percaya. Saudara boleh ngobrol, minta didoakan. Amin. Dan nanti saya percaya nanti orang-orang yang datang saudara yang mendoakan. Amin. Amin ya.
Bangkit. Oke, sekarang kakak Samuel akan bertanya dari cerita yang sudah kakak Anita kasih tahu ke kalian. Ingat ya, siapa yang menjawab jangan langsung jawab tapi ngacu dulu. Nanti kalau udah Siap ya. Cerita tadi, Tuhan Yesus itu berdoa di mana? siapa yang duluan? Anang sedang mewarnai. Ayo mewarnai hanya 10 menit. Sekarang beres ini menggunting dan menempel. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepada itu dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepada itu dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepada itu dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepada aku dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Barang siapa akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepadaku dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ini dia ayat hafalannya kelas 3 ke atas, Yohanes 11 ayat 25. Untuk kelas 2 ke bawah ayat 25a. Oke, ini yang katakan enggak? Katakan bagikan. Nomor 2 Nadia. Ya. Ini Nadia dapat lagi. Nomor 1 Ruth. Oke, Ruth. Tuh. Nomor 4 Gloria. Nomor 4 Gloria lagi. Nomor 7 Game. Ini lagi ya. Ini Nadia. Nomor 3 Delvani. Nomor 5 Devano. Nomor 8 Tio. Nah, ini hasil prakarya kita. Bikin kelinci yang bisa ditarik-tarik telinganya. Nah, coba Kakak Anita lihat. Yang ada tulisan oke, berarti ayat hafalannya juga sudah bisa. Nanti Kakak Anita dapat kasih hadiah lagi. Duduk dulu.